menceritakan ketika dia menemukan daratan itu, dia mulai memasuki kayak kabut tebal gitu, sampai akhirnya dia menemukan satu satu kayak kota lah gitu ya. Memang dia tidak bersandar di sana, dan dia menemukan ada orang-orang yang kelihatannya ganteng, yang kelihatannya cantik, tapi juga tinggi-tinggi. Nah, dia bilangnya begitu. Yang saya diperlihatkan, memang di sana ada seperti daratan yang besar. Mungkin orang bilang pulau lah ya, tapi saya bilang itu ada daratan yang memang besar. Di sana ada kehidupannya yang memang hidup, suasananya tuh indah, menyenangkan, bikin hati tuh tentram gitu. Aku ngelihat ada satu peta gitu. Jadi peta itu menggambarkan bahwa di wilayah itu pada zaman dulunya ketika daratannya masih berupa daratan dan bukan lautan, itu digambarkan ada satu tempat yang dia sebut sebagai kota. Dulunya memang pernah ada kota megah tersebut. Kemudian sekarang sudah menjadi lautan dan mungkin masih ada residu-residunya, residu energinya. Tapi mungkin di alam-alam yang lain juga ada kehidupan-kehidupan yang lain yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, gimana kabarnya nih? Jadi Sobat Time Travel apa Alif, Mas? Sobat Time Travel dan Alif. Iya. Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, Alif, ini aku akan ceritakan satu pengalaman tentang seorang ABK kapal. Nah, mungkin Alif juga pernah dengar nih. Iya, pernah dengar. Baru ABK kapalnya aja udah tahu tiba-tiba ya kan. Kayaknya sih. Kayaknya. Jadi dia cerita tentang pengalamannya memasuki sebuah kota gaib yang ada di tengah laut. Nah, dia itu ABK yang mengangkut perlengkapan dari kimia lah gitu di satu daerah yang namanya Banjarmasin menuju ke Tarakan. Itu kan kalau kita tahu Banjarmasin itu kan Kalimantan Selatan dan menuju ke Tarakan yang ada di Kalimantan Utara lah ya. Nah, dia itu melewati perairan yang orang sebut sekarang sebagai Masalembo, yang orang kenalnya sebagai segitiga bermudanya Indonesia lah ya. Nah, di situ dia menemukan satu keberadaan tentang kota gaib. Karena kalau dia memperkirakan dari dia menghitung itu, nggak mungkin ada daratan di situ. Dia menceritakan ketika dia menemukan daratan itu, dia mulai memasuki kayak kabut tebal gitu, sampai akhirnya dia menemukan satu kayak kota lah gitu ya. Memang dia tidak bersandar di sana, dan dia menemukan ada orang-orang yang kelihatannya ganteng, yang kelihatannya cantik, tapi juga tinggi-tinggi. Nah, dia bilangnya begitu. Tapi mesin kapalnya tidak mati, tidak bersandar gitu. Lalu dia kemudian meneruskan perjalanannya lagi melalui kabut yang tebal itu lagi, sampai akhirnya dia bertemu lautan luas gitu. Tapi setelah dia tiba di tempat tujuannya di Tarakan, ternyata kapal ini sudah hilang selama 1 minggu. Padahal jarak tempuhnya kalau misalnya ada biasa dari Banjarmasin menuju Tarakan paling memakan waktu sekira 3-4 hari mungkin. Tapi ini dia udah hilang, dikabarkan hilang selama 7 hari. Dan kejadiannya bukan cuma sekali, ketika dia pulang dari Tarakan menuju Banjarmasin, dia mengalami hal yang sama, memasuki satu perairan itu. Cuman kali ini dengan pengalaman yang berbeda. Dia tidak menemukan pulau yang tadi lagi, tapi dia bertemu dengan kapal perahu yang dari kayu yang besar. Isinya memang ada orang-orang Eropa di situ yang pakai pakaiannya tuh yang gaun yang di bawahnya kayak mengembang gitu. Dan
dia sempat melakukan apa ya istilahnya, ketika kapalnya ke sini dia ikut ke sini sampai akhirnya suatu saat dia bertabrakan, seperti bertabrakan bahasanya ya. Karena secara penglihatan dia saling bertemu dua perahu ini, yang satu perahu kayu dan perahunya dia adalah perahu besi gitu. Dia pikir ya nggak apa-apa lah tabrakan, yang penting nanti kita bisa selamatin mereka gitu. Nggak taunya nembus perahunya, sampai nembus, nggak berapa lama akhirnya dia mengiringi perahunya itu balik arah dan mengiringi sama seperti perahunya dia. Dan melakukan kontak yang bilang, kalian dari mana? Kita dari Eropa segala macam, lagi menikmati apa perjalanan melihat pulau-pulau indah yang ada di sini gitu kan. Sampai akhirnya dia keluar dari kabut hitam itu menuju perairan yang biasa. Cuma kapal perahu yang kayu ini melipir, dia nggak ikut keluar gitu. Nah, ternyata dia juga telah hilang juga selama seminggu ketika sampai di tujuan awalnya, ya di Banjarmasin. Jadi praktis dia udah hilang selama 2 minggu lah dari 2 perjalanan itu. Dan dia dikatakan halu sama perusahaan tempat dia bekerja. Nah, selain cerita pengalaman ABK itu juga, aku juga nemuin ada referensi yang lain nih. Sebenarnya kan aku jadi penasaran ya, sebenarnya tuh wilayah apa sih sebenarnya yang dimasuki dan dilihat oleh ABK kapal itu. Nah, aku melihat ada satu peta, Liv. Jadi peta itu menggambarkan bahwa di wilayah itu pada zaman dulunya ketika daratannya masih berupa daratan dan bukan lautan, itu digambarkan ada satu tempat yang dia sebut sebagai kota yang ada kotanya, dan dia dikelilingi ada pulau-pulau segala macam, terus ada tugu batas lah gitu, ada tugu batas apa gitu, tapal batas gitu. Nah, ini kan jadi sebenarnya Alif juga tahu nggak sih ada referensi yang kayak gitu. Nah, peta ini sebenarnya kan ada peta yang dibuat dari masa yang lampau lah, ketika zamannya itu Sundalen gitu. Nah, kan jadi pengen tahu sebenarnya menggabungkan keduanya ini sebenarnya ada keberadaan seperti apa sih di kawasan tersebut. Entah di dimensi yang lain ataupun di masa yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tadi kan di awal juga saya sempat bilang dari cerita Mas Anton itu ternyata iya benar, saya pernah dengar cerita tentang hilangnya kapal beserta dengan awak kapal di dalamnya selama 7 hari. Kemudian itu dulu dibahas ya. Dari cerita pengalaman orang tersebut kan melewati wilayah Laut Masa Lembu. Kita juga pernah angkat tentang Masa Lembu. Terus Masa Lembu dikenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Kenapa disebut sebagai segitiga bermuda? Karena ada 3 titik pulau yang kalau dihubungkan dengan garis imajiner maka membentuk seperti segitiga. Dan itu sudah ibaratnya divalidasi lah oleh para pelaut juga, karena mereka yang mengalami langsung. Nah, selain karena ada garis imajiner dari 3 titik pulau, mungkin ada namanya Masa Lembu atau Masa Lembu, ada masa kambing atau masa apa kambing, ya itulah. Kalau saya lupa dan salah tolong koreksi di komen. Kemudian selain karena ada garis imajiner tersebut, seringkali kita mendengar cerita-cerita mungkin baik dari keluarga sendiri ya, sobat time travel, tetangganya, atau bahkan di sosial media, di internet, di YouTube dan macam-macam, pengalaman tentang awak kapal yang mengalami hal-hal unik. Bukan serem ya, tapi unik lah. Karena kalau serem terlalu lebay gitu. Unik lah. Ketika melewati Laut Masa Lembu, entah dia mau, contohnya yang tadi dari Banjarmasin mau ke Tarakan, atau dari Jawa mau ke Kalimantan, Surabaya, atau mungkin ke arah yang lebih timur lagi, mungkin gitu. Nah, di situ sering ada hal-hal yang unik. Dari apa yang bisa saya ketahui dan apa yang diberi izin oleh Yang Maha Kuasa, memang Laut Masa Lembu dan sekitarnya itu memang unik. Karena kalau di zaman sekarang kan memang laut ya, tapi kan bagaimanapun juga ternyata ketika diizinkan untuk tembus lebih dalam lagi secara penglihatan spiritnya, ada mungkin bisa dibilang sebagai residu-residu energi yang lainnya. Mungkin memang pernah ada kehidupan di masa lalunya di wilayah tersebut sebelum jadi lautan. Karena yang saya diperlihatkan,
memang di sana ada seperti daratan yang besar. Mungkin orang bilang pulau lah ya, tapi saya bilang itu ada daratan yang memang besar. Di sana ada kehidupannya yang memang hidup, suasananya tuh indah, menyenangkan, bikin hati tuh tentram gitu. Mungkin bagi siapapun yang memang diizinkan untuk masuk ke wilayah sana akan ngerasain tentram dan menyenangkan. Karena saya sendiri sekarang membawakan episode ini juga seneng rasanya gitu, karena indah mas di sana. Gimana sih kalau kita ngeliat sesuatu pemandangan yang bagus, yang indah itu pasti kan nggak seseram yang orang bilang ya berarti ya? Ya mungkin pengalaman orang lain yang mengalami serem mungkin ada, tapi kan kalau yang lagi kita bahas tentang hal yang sebetulnya bagi saya pribadi itu menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya karena di sana indah. Landscape pemandangannya tuh kalau dari sisi pantainya gitu, dari laut terus ke pantainya, itu betul-betul kayak kota masa lalu yang elegan, klasik, dan maju. Dengan bangunan-bangunan dari kejauhan tuh kelihatan dia ada kayak model-model piramida gitu. Entah piramida atau bukan, tapi kelihatannya memang kayak piramida. Ada di sisi lainnya bangunan-bangunan yang memang punya pilar-pilar besar, kayak arsitektur Yunani contohnya. Di sisi lain lagi ada beberapa kayak model-model tugu atau monumen seperti Obelix, tapi mungkin juga bukan. Terus di sisi-sisi lainnya tuh ada banyak pohon-pohonan yang besar, mungkin bisa dibilang seperti taman kota atau hutan kota. Terus juga banyak aktivitas orang di sana yang ternyata orangnya juga tinggi-tinggi, cakep-cakep, ganteng, cantik. Pokoknya indah sekali. Nah itu kalau yang diizinkan untuk diperlihatkan di zaman sekarang. Makanya saya bilang mungkin itu bagian dari residu energi yang pernah ada di masa lalunya. Nah kemudian kan dari pengalaman yang orang tersebut, kemudian saya juga penasaran, akhirnya diperlihatkan. Maka setelah itu saya mohon, saya berdoa, dan setelah itu ada informasi-informasi yang masuk melalui banyak sumber, melalui banyak arah lah. Sampai akhirnya saya diizinkan untuk melihat ke wilayah masa lalu dari kawasan tersebut. Yang mana kalau misalkan kita sering cerita, ternyata kawasan itu sudah berada di masa-masa Sundaland, di zaman dulunya. Sundaland di mana masih, yang tadinya Laut Jawa itu, Selat Karimata itu masih berupa daratan, yang dilewati oleh ada sungai purba besar, berasal dari wilayah barat, sampai mengalir ke wilayah timurnya. Terus kemungkinan berakhir di, ya sekarang jadi wilayah Laut Bali dan sekitarnya lah situ. Terus itu kan ada hamparan yang luas, ada anak-anak sungainya, ada sungai-sungai yang besar ke arah manapun, yang nanti ujungnya juga ke sungai besar itu juga. Nah ternyata ketika saya lihat landscape yang dari jauh, kemungkinan apa yang diceritakan oleh pengalaman orang tersebut, mungkin ada di wilayah sekitar situ. Karena waktu saya diizinkan untuk melihat ke masa lalunya yang masih menjadi Sundaland, memang ada di salah satu tempat di sekitar kawasan yang sekarang mungkin jadi Masa Lembo, itu terlihat dari jauh seperti ada seperti landscape kota lah kalau dibilang. Seperti landscape kota. Kalau dari jauh itu kelihatan ada tembok-tembok yang membatasi antara perairan sama daratan. Makanya saya dari jauh tuh ngeliat kayak, oh ini mah kayak damnya di Belanda gitu. Karena kalau kita tahu di kota Belanda kan, ya, gitu iya kalau Belanda kan dia daratannya lebih rendah daripada perairan kan. Makanya dibikin dam-dam. Nah itu kan makanya banyak peninggalan kanal-kanal di Jakarta juga gitu. Nah kalau di situ di zaman dulu yang saya lihat, itu juga punya tembok-tembok yang membatasi antara air sungai dengan daratannya. Lalu ada kanal-kanalnya, mungkin akhirnya jadi irigasinya. Jadi kayak kadang-kala kalau dilihat lebih detail lagi kayak Venice ya. Oh, kota ini, kota air yang itu yang Venice yang bagus itu. Terus dari jauh juga kelihatan ada jembatan-jembatannya. Terus dari jauh juga kelihatan tuh di banyak tempat itu ada tiang-tiang. Saya mikir tiang-tiang itu kayak tiang lampu. Karena banyak, jadi berjejer gitu. Nanti ada lagi tempat lain, ada lagi gitu. Cakep banget. Terus akhirnya kan saya coba semakin dekat. Walaupun ngelihat secara spirit, bukan secara fisik. Tapi kan secara fisik akhirnya jadi berasa. Hawanya itu jadi kayak sekarang. Saya cerita tuh seneng karena indah masa itu. Sama seperti kalau kayak kita lagi cerita tentang wilayah Gunung Padang contohnya. Dan pada masa Sundaland sekitar itulah.
Nah, semakin dekat saya ngelihat, akhirnya kan semakin jelas apa yang dari tadi saya lihat dari jauh. Ternyata ketika semakin dekat itu, wah itu lebih kagum lagi. Karena di sana hidup, Mas. Artinya gini, hidup itu bukan sekedar hidup gitu. Oh. jadi segala Vibrant, aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar itu menyenangkan dan punya value di dalamnya. Maka tergambar terhadap setiap bentuk bangunan dan apa yang ada dari apa yang saya lihat. Makanya indah. Terus hawanya, suhunya itu sejuk gitu ya, sejuk. Terus angin juga semeriwing gitu, enak. Sejuknya tuh kayak kita lagi ke Bogor kali ya, atau pokoknya dataran tinggi. Padahal di situ juga kan dataran rendah. Rendah, iya Gitu. Tapi sejuk lah. Mungkin karena zaman dulu oksigennya masih kadar oksigennya lebih banyak, lebih tinggi, tebal. iya. Iya. Kayak gitu. Terus semakin saya jalan keliling gitu, kelihatan ada struktur-struktur bangunan yang besar-besar, di mana itu juga banyak pilar-pilar, banyak ornamen-ornamen, macam-macam motif-motif apapun. Terus di bangunan-bangunan lain juga kelihatan ada motif-motif yang kalau di zaman sekarang kita bilang itu sebagai bagian dari budayanya Nusantara, entah itu dari Jawa, karena ada bangunan kayak joglo, tapi itu bukan joglo kayak gitu. Terus ada bangunan yang dari daerah-daerah lain lah di Nusantara zaman sekarang. Terus saya di sisi kota yang lainnya, di tempat yang lainnya itu saya ngelihat ada semacam bangunan yang bentuknya piramid tapi kecil. Nah, dari kejauhan tuh kan kelihatan, ternyata di sana tuh ada aktivitas orang yang emang lagi ada, entah ngumpul, lagi ngapain saya juga nggak tahu. Terus di sisi lain juga ada yang cuma sendirian tapi lagi duduk diam. Ya hal-hal kayak gitulah. Akhirnya saya berpikir, apa mungkin aktivitas orang-orang tersebut sama seperti aktivitas yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana ada piramida biasanya lebih ke arah spiritual, aktivitas bersifat spiritual, mungkin kayak gitu. Terus jalan-jalan ke sisi yang lainnya wajar, ada aktivitas pasar, ada pasar yang besar, ada pasar-pasar yang kecil, ada dari jauh tuh kelihatan ada kayak perkebunan juga ada. Terus di sekitar kota itu memang banyak pohon-pohon yang memang dibentuk kayak taman-taman itu. Indah banget. Jalanannya pun, Mas, itu ditata dengan rapih. Jadi kayak punya batu-batuan bulat atau kadang malah kayak segi 6 gitu. Pokoknya cakep dah. Oke. Keren banget. Orang-orangnya ternyata semakin dilihat lebih dekat, tingginya lebih tinggi dari kita di zaman sekarang. Nah, tadi kan Alif udah cerita tuh. Kayaknya kotanya tertata bagus, segala macam rapi. Kayak punya strukturnya. Nah, ada nggak sih sebenarnya penguasanya atau rajanya? Gini, selama saya di situ tuh saya ngerasain ada getaran yang besar. Saya juga nggak tahu itu dari mana. Tapi dari pengalaman yang udah-udah dan dari informasi yang bisa saya ketahui, biasanya setiap tempat yang punya hawa enak, nyaman, dan ada berasa getaran energi yang kuatnya kuat banget, itu biasanya ada tokoh di situ. Entah mungkin rajanya, atau mungkin penguasa. Iya, maksudnya ada penguasanya, rajanya, atau mungkin siapanya saya juga nggak tahu. Saya juga nggak lihat orangnya, cuma memang merasakan vibrasinya lah gitu. Ngerasain, dan ada satu waktu di mana saya nggak sengaja itu ngeliat seperti ada kayak cahaya yang muncul dari salah satu tempat, tapi saya juga nggak berani deketin itu sebenarnya ada apa, ada siapa di dalam. Gitu aja sih yang paling bisa diceritain. Nah, terus gini, tadi kan di awal juga Mas Anton menghubungkan antara pengalaman orang ABK tersebut dengan peta di masa lalu. Gambar peta yang ada di Google kan. Iya. Dan saya juga sebetulnya udah lihat. Peta itu kan gambar peta Sundaland. Nah, kalau menurut Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in Asia kalau nggak salah ya, ada tuh bukunya Stephen Oppenheimer. Dia bilang memang di sini dulu adalah paparan yang besar, yang orang bilang sebagai Sunda, paparan Sunda atau Sundaland. Dalam bukunya itu juga dia nggak tahu sebetulnya kenapa dinamakan sebagai Sundaland. Padahal kan banyak daerah lain di sini, bukan hanya Sunda, tapi kenapa jadi Sunda gitu? Dia juga nggak tahu. Kemudian dalam salah satu literatur yang saya baca, menurut Profesor Ajat Sudrajat, salah seorang guru besar geologi di Unpad, beliau mengatakan bahwa peta yang dikenal orang sebagai Sundaland di zaman sekarang
atau peta Nusantara di masa lalu itu sudah ada dari zaman Portugis ketika ke sini. Karena menurut beliau, kalau saya tidak salah, pada masa dulu di Eropa itu memang menjadi kurikulum untuk geografi pada masa itu. Jadi mengenalkan tentang peta dunia salah satu yang ada di sini. Jadi ada beberapa versi mungkin dari apa yang saya tafsirin ya. Jadi mungkin ada peta Sundalennya, kemudian setelah masa berubah ada peta Nusantara di masa lalunya gitu. Jadi untuk kurikulum pelajaran sebetulnya. Nah, bicara tentang Sundalen, mungkin ini kita agak geser sedikit. Dari salah satu literatur yang saya baca juga, kata Sundalen itu menurut beberapa versi itu dikemukakan, diperkenalkan oleh salah seorang ahli geologi dari Hindia Belanda pada tahun 1919 kalau nggak salah. Itu dari Gustav Adolf Frederick siapa gitu, saya lupa namanya belakangnya. Nah, beliau dikenal sebagai orang yang mengemukakan tentang kata Sundalen itu gitu. Kemudian dari situ jadi menyebar ke banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang akhirnya juga menggunakan nama Sundalen sebagai penamaan masa lalunya Nusantara gitu. Jadi itu sebagai etimologinya lah ya. Nah, hubungan dengan antara peta yang Mas Anton lihat, di situ ada titik tentang kota itu, terus dengan pengalaman orang tersebut dan dengan apa yang diizinkan saya bisa lihat, mungkin dari semua sumber-sumber tersebut memang di masa dulunya ada orang yang memang dia ahli dalam geologi, ada orang yang ahli dalam bikin peta, kartografer, seorang kartografer, dan mungkin juga orang tersebut mempunyai tingkat spiritual yang bagus. Maka dia bisa melihat masa lalu dari tempat tersebut yang ada di Sundalen, terutama yang berada di kawasan Masalembo dan sekitarnya itu kalau di zaman sekarang. Mungkin begitu. Akhirnya mungkin juga di orang itu yang kita juga nggak tahu siapa namanya karena datanya mungkin susah dicari. Mungkin dia punya catatan, yang catatannya itu mungkin akhirnya jadi bahan pelajaran bagi para ilmuwan kartografer. Akhirnya jadi ya ada peta tersebut dan ada orang yang berani untuk bikin titik koordinatnya bahwa di situ ada kota. Nah, Liv, ada sebagian orang yang meyakini bahwa kawasan tersebut itu yang disebut sebagai Atlantis. Ya, banyak sih orang yang ngomong kayak gitu. Bahkan bukan cuma di wilayah tersebut ya, di tempat-tempat lain juga banyak orang yang ngomong, oh itu ada Atlantis di situ kan gitu. Ya gimana pun juga kan orang udah terpatri ya kebanyakan karena informasi dari berbagai macam sumber di media kan. Kalau sebuah lokasi yang ada di bawah laut atau diduga berada di situ dulunya, berarti itu Atlantis kan gitu, kota Atlantis. Ya kalau menurut saya ya, kalau berdasarkan si wilayah Masalembo itu, ya mungkin bisa gitu, tapi mungkin juga enggak gitu, karena kan kita nggak bisa memastikan. Lagi pula, andaikan kita hidup di masa tersebut dan dari apa yang saya dikasih lihat, ya zaman dulu juga mungkin belum bukan Atlantis juga namanya, dan juga kita nggak tahu apa namanya kan gitu. Dan juga Atlantis kan yang kita ketahui itu penamaan dari Plato kan gitu. Ya, bukunya apa Mas namanya? Critias, Timaeus dan Critias ya. Ya itulah. Itu juga Plato pun juga nggak bilang bahwa Atlantis adanya di mana gitu kan, di lokasi dia menyebutkan ciri-cirinya. Dia cuma nyebutin ciri-ciri, akhirnya kan orang jadi punya banyak tafsiran. Ya udah, itu masing-masing orang bebas lah punya pendapat masing-masing kayak gitu. Semakin banyak kita bahas tentang masa lalu kita, masa lalu bangsa kita, moyang-moyang kita, Sundalen dan sebelum-sebelumnya lah gitu. Akhirnya jadi makin banyak kebuka cakrawala gitu kan, bahwa bangsa kita dulu kaya, luhur, moyang kita tuh hebat-hebat lah kayak gitu karena indah dan sebagainya bangunan-bangunan dan peradabannya. Nah terus juga sebelum syuting ini juga kan saya pribadi sempat ngobrol sama Mas Amin tentang hal ini gitu. Dan menurut penuturan Mas Amin yang mana beliau ada di Tegal melalui telepon ya, beliau juga bercerita kurang lebih sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau melihat di wilayah Masalembo dan sekitar tersebut memang di zaman dulu ada kota kota yang indah, yang megah, yang orang-orangnya di sana cakep, ganteng dan lain sebagainya. Bahkan Mas Amin juga bilang, iya Mas Alif, itu tuh bentuknya
sebetulnya setengah lingkaran gitu. Oh, Nah, itu nggak tahu deh apa maksud Mas Amin gitu. Mungkin setengah lingkaran dari atas atau gimana, saya juga kurang tahu. Sebetulnya enakan Mas Amin ngomong langsung. iya. Gitu. Jadi bisa diklarifikasi ya gitu. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan lah. Terakhir nih, Liv, sekarang. Apakah dengan keberadaan kota itu yang membuat masa Lembo di masa sekarang itu jadi punya kesan yang wingit? Tadi saya sempat bilang kalau biasanya suatu tempat yang punya hawa itu enak, nyaman dan sebagainya itu biasanya ada tokoh di sana yang memang secara spiritual tuh tingkat tinggi lah gitu dan punya energi, punya cahayanya sendiri. Tapi di sisi lain juga, karena itu kan kotanya udah nggak ada, sekarang udah jadi lautan. Yeah. Biasanya juga berbarengan dengan itu, maka lambat laun tempat tersebut biasanya menjadi wingit. Wingit tuh, ya kalau angker cuma sebatas angker serem. Kalau ini tuh wingit karena menyimpan sesuatu yang yang luhur sakral, gitu, yang sakral gitu. Ya mungkin begitu juga. Tapi kan perlu kita ketahui bahwa Yang Maha Kuasa itu, setahu sepengetahuan saya ya, Yang Maha Kuasa itu menciptakan bumi itu kan berlapis-lapis dimensinya. Ya mungkin di masa Lembos itu dulunya memang pernah ada kota megah tersebut. Kemudian sekarang sudah menjadi lautan dan mungkin masih ada residu energinya. Tapi mungkin di alam-alam yang lain juga ada kehidupan-kehidupan yang lain yang lebih luas lagi yang kita nggak bisa tahu semuanya kan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jawab, Mas. Oke, Sobat Time Travel. Tadi jadi semakin melihat ada kaitan-kaitan dengan antara pengalaman ABK seseorang dengan peta yang ada di masa lalu. Terus juga Alif bisa menceritakan sudut pandangnya Alif melihat dua informasi tersebut lah ya. Jadi semoga itu memberi kekayaan terhadap sesuatu yang pengalaman orang maupun juga peta di masa lalu. Mungkin Sobat Time Travel juga punya pengalaman lain atau sudut pandang yang lain. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Gitu aja kali ya, Alif, di episode kita kali ini. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, and comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.